Oke, perkenalkan nama saya Hoiria Afriza. Saya dari SMA Negeri 1 Air Gegas. Saat ini saya menduduki kelas 11 MIPA 3. Baik. Hoiriah Apriza ya? Iya, Hoiriah Hoiriah Apriza. Yang kerap dipanggil siapa nih? Biar enak nih. Panggil aja Ria. Panggil aja Riah. Baik. Riah ya? Atau Iya. Riah? Ria. Riah. Baik. Beliau baru saja meluncurkan cerita fiksi atau kumpulan cerpen, buku kumpulan cerpen diluncurkan pada peringatan Hari Ulang Tahun ke-20 Kabupaten Bangka Selatan. Tapi sebelumnya Riah ini juga sudah menulis beberapa karya yang sudah dibukukan juga dalam beberapa antologi penulis bersama. Nah, baik Riah, kita mulai nih. Bisa dijelasin awal tertarik berniat menulis ini? Itu dimulai dari SD. Dari SD? Iya. Oh ya, dari SD berarti ya? Iya, dari sudah menulis. Nulis apa tuh ketika SD? Tetap cerpen. Oh, jadi SD sudah menulis cerpen? Iya. Saya pikir menulis surat kepada teman sebelah misalnya. Bukan ya? Bukan. Nah, dari SD sudah menulis cerpen? Iya. Kira-kira ingat nggak kelas berapa waktu itu Riah memulai menulis cerpennya? Itu sekitar kelas 6. Kelas 6? Iya, kelas 6, kelas 5. Dorongan dari pribadi sendiri atau memang ada dorongan dari guru misalnya? Bukan, itu memang kemauan diri sendiri. Kemauan diri sendiri? Iya. Tanpa diperintah, tanpa ditugaskan? Bukan. Ini tidak masuk dalam pelajaran bahasa Indonesia kelas 6 ya? Bukan. Bukan. Iya, memang. Nah, kenapa tertarik waktu itu ingin menulis cerita? Sebut saya waktu itu cerpen ya, cerita pendek. Kenapa? Itu berawal dari mimpi, Kak. Mimpi? Iya. Nah, hebat juga ini. Kenapa mimpi? Bisa mimpi? Nggak tahu kenapa, itu lupa ya tahun berapanya. Iya. Terus saat itu mimpinya tuh fantasi. Fantasi? Cerita kayak bisa mengeluarkan kekuatan begitu. Iya. Nah, terus ketika bangun tidur kayak tertarik gitu. Tertarik pengen menuliskan di buku diary. Masih ingat nggak judul cerpen yang dibuat waktu kelas 6? Masih ingat. Masih ingat. Apa tuh? Manusia Pohon. Manusia Pohon? Iya. Manusia Pohon. Kenapa sih Manusia Pohon? Judulnya itu harus Manusia Pohon. Idenya tuh dari mana? Itunya memang kayak, kan pertama itu kan nulis kan di kamar, memang dekat sama pohon-pohon gitu kan. Lihat jendela terus kepikiran, gimana kalau manusia ini berubah menjadi pohon gitu kan. Oh gitu, menjadi pohon. Terus barulah muncul ide tadi. Kepikiran kalau si kisahnya itu tentang kerajaan, Kak. Oke, gitu. Karena memang dulu tuh suka fantasi. Oh iya, suka fantasi ya? Iya, suka fantasi. Iya. Setelah itu cerpen itu kemana? Atau pernah ditunjukkan kepada gurunya atau memang sengaja untuk dikonsumsi sendiri? Dikonsumsi sendiri. Ya, nggak di-share kemana-mana. Itu pertama menulis cerita ya? Iya. Ada satu cerita atau cuma satu cerita saja atau ada cerita lain waktu di kelas 6? Banyak. Udah menulis? Iya. Tapi tidak pernah menulis diary ya? Misalnya Dear Diary, hari ini aku ini. Sering, Kak. Oh, sering juga menulis diary. Nah, terkait dengan sebelum menghasilkan kumpulan cerpen Ayah Aku Rindu ini, Riah kan juga berkolaborasi dengan penulis-penulis lainnya yang tergabung juga dalam antologi kumpulan cerpen ya. Ada suara apa? Suara Jiwa. Suara Jiwa. Itu yang pertama ya? Iya, itu yang pertama. Ya, tuh yang pertama. Lalu yang keduanya apa tuh? Dari Resah Jadi Lillah. Dari Resah Jadi Lillah. Iya. Cerpen Riah yang masuk di situ. Judulnya Takdir Terbaikku. Takdir Terbaikku. Iya. Bisa cerita kepada sobat BTKP masih di Spradi ini apa sih? Bercerita tentang apa? Bercerita tentang kejadian tahun 2021 kemarin. Iya. Itu kisah nyata, Kak. Oh, kisah nyata. Iya. Oke, kisah nyata. Nah, Ayah Aku Rindu ini kan ada 10 cerpen ya? Iya. Ada 10 cerpen, beberapa judul cerpen dan salah satu cerpen diangkat menjadi judul untuk dibukukan. Ayah Aku Rindu. Kenapa tuh mengambil dari 10 cerpen itu Ayah
Aku Rindu, atau memang yang cerpen ini menurut Riah yang kuat sekali penggunaan diksinya misalnya, atau ada sesuatu yang menurut Riah cerpen ini sangat menyentuh bagi Riah misalnya? Oke. Saya ambil Ayah Aku Rindu sebagai judul itu memang dari isi ceritanya. Iya. Mengisahkan tentang seorang perempuan ketika dia sudah menikah, dia seperti merasakan rindu peran seorang ayah dalam hidupnya. Cerita ini seorang perempuan yang sudah menikah ya? Iya, kisahnya perempuan sudah menikah. Dahsyat sekali. Riah yang masih remaja, masih sekolah, tiba-tiba berimajinasi membuat tokoh yang sudah menikah, yang rindu kepada ayahnya. Iya. Nah, selain itu akhirnya ending dari untuk satu cerpen ini apa? Endingnya si perempuan tadi, dia cerita kan sebenarnya sama ibunya kalau dia tuh cemburu begitu. Cemburu, dengan cucunya, dengan anaknya lebih tepatnya. Karena dia merasa perhatian ayahnya lebih kepada dominan ke anaknya tadi. Ke cucu si ayah ya. Iya, benar. Artinya kasih sayang itu yang selama ini dirasakan tokoh aku, tiba-tiba atau sudah berubah kepada cucunya tadi. Nah, rindu itu yang sebenarnya diangkat oleh Riah dalam cerpen ini. Cerpen tadi. Selain itu kan masih ada lagi ada 9 judul lagi nih. 9 judul. Nah, judul-judulnya lain itu bercerita tentang apa nih? Salah satunya kita ambil Impian Syarifah ya, Kak. Impian Syarifah tuh. Nah, Impian Syarifah ini bercerita tentang apa? Kisah tentang seorang perempuan desa. Perempuan desa? Ya, dia tuh sering kayak diejek gitu loh, Kak. Nah, saat itu dia tidak punya kerjaan padahal sudah lulusan sarjana tuh, S1. S1. Iya, anggap aja begitu. Tidak punya. Kita kembali ke rindu ayah. Iya. Terkait dengan proses kreatif, tentu ada ilham atau apa ya bahasanya itu yang mendasari Riah menulis Ayah Aku Rindu. Ada pengalaman atau pengalaman tetangga atau pengalaman teman atau pengalaman saudara. Mungkin ada pengalaman hadirnya Ayah Aku Rindu. Iya, itu ketika sekolah ya, Kak ya. Ya, sekolah. Nah, karena aku juga tahu sekolah itu kan nggak harus 24 jam di rumah kan. Betul. Posisinya aku berangkat pagi, subuh itu sekitar jam 6 berangkat. Pulang itu sampai rumah sekitar jam setengah 5 atau jam 5. Jadi kurang lebih hampir 12 jam ya? Iya, hampir. Itu menghabiskan waktu tuh di sekolah. Di sekolah, oke. Nah, itu aku tahu perjuangan seorang ayah, perjuangan seorang ibu itu kayak berat banget untuk menyekolahkan aku gitu kan. Nah, di situ aku merasa bahwa kadang di sekolah tuh nangis, Kak. Oh gitu? Ya karena memang kayak ya Allah ternyata kayak gini perjuangan orang tua. Perjuangannya gitu ya, perjuangan orang tua. Nah. Jadi kayak merasa rindu gitu, kadang ngerasain rindu di sekolahan. Oh, merasa rindu artinya tidak langsung ke cerita di sini ya. Jadi kan cerita tadi sudah berkeluarga. Iya. Tokoh aku itu cuma pengalaman ilhamnya itu dari pengalaman itu ya. Cuman aku rubah lagi idenya. Idenya. Kalau untuk yang cerpen-cerpen lain, nah cerpen-cerpen lain mungkin ada gagal move on nih. Nah untuk gagal move on ini yang juga cukup menarik di salah satu cerpen Riah ini, apa tuh yang mengilhaminya? Sebenarnya tuh bukan pengalaman pribadi. Bukan pengalaman pribadi. Diambil dari inspirasi karena udah baca-baca sering baca gitu. Gagal move on tuh kayak ngisahin tentang dia jatuh cinta kayak pacaran gitu. Iya. Pacaran tapi pada akhirnya harus putus. Harus putus. Pacaran harus putus ya. Iya. Karena sesuatu hal gitu kan. Iya. Nah, endingnya tiba-tiba tuh mereka berdua tuh ditakdirkan lagi untuk bersama. Iya, bersama. Bener banget. Tapi ini pengalaman pribadi atau bukan? Bukan. Jangan enggak apa-apa. Jangan-jangan ini pengalaman pribadi. Nah, kalau ingin berkenalan lebih lanjut dengan Riah, nanti ada diskusi lain bisa menghubungi Riah atau kontak langsung dengan sekolah. Baik Riah, selain di 10 judul ini, selain Ayah Aku Rindu, tadi sudah disebutkan Impian Syarifah. Iya. Ada lagi yang menurut Riah
cerpen ini sangat asik? Sangat asik. Ada. Apa ya judulnya? Oke, bentar. Oke. Kalau nggak salah sih sebuah keikhlasan, Kak. Sebuah keikhlasan. Nah, kenapa itu sebuah keikhlasan? Itu mengisahkan tentang sosok Dava yang mencintai gurunya sendiri. Sosok Dava yang mencintai gurunya sendiri. Kenapa itu bisa mencintai itu dalam konteks apa nih? Nah, mencintai itu dalam konteks apa ketika ini cerita remaja? Konteksnya apa? Dia tuh kayak gimana ya? Suka atau apa gimana? Kagum. Kagum ya. Oke, kagum. Kagum. Nah, Ria, mungkin di kesempatan ini bisa disampaikan kepada sobat BTIKP bagaimana Ria bisa melakukan proses kreatif menulis cerpen ataupun menulis karya sastra, karya fiksi. Ini kan tertarik nih proses kreatifnya biar bisa berbagi kepada kawan-kawan sobat BTKP lainnya, bisa menjadi inspirasi, bisa disampaikan. Kalau menurut itu kan dari niat, Kak. Oke, niat ya. Ya, yang pertama itu niat. Niat, habis itu niat, selain niat belajar dong tentunya. Oke, niat diasah terus setelah niat diasah, artinya ketika niat ide hadir langsung diaktualisasikan, dituangkan dalam di kertas. Iya. Artinya tidak boleh juga ditunda-tunda ya. Iya, karena ide itu bagi seorang penulis itu sangat mahal, Kak. Oke, baik, tertarik sekali saya. Ide itu bagi seorang penulis sangat mahal. Iya, artinya ketika ide itu datang harus segera. Harus segera. Iya. Nah, harus segera. Biasanya nih, Riah nih menulis itu apakah memang seketika ataupun langsung atau memang kadang-kadang jadwalnya itu setiap hari saya harus menulis atau memang ada ketika ada moodnya aja. Oke, kalau itu sebelum itu kan mau menyelesaikan ini loh kan, menyelesaikan Ayah Aku Rindu ini, itu dibuat deadline, Kak. Ya, setiap Sabtu dan Minggu harus buat. Oh gitu ya. Iya, artinya setiap Sabtu dan Minggu harus menulis. Iya, harus menulis. Harus menyelesaikan. Iya, benar banget. Cerpen. Iya. Nah, biasanya Ria itu dalam satu cerpen itu berapa lama? Kan sekitar 3 atau 4 jaman. 3 atau 4 jam? Iya. Langsung berproses, diketik atau ditulis tangan nih? Diketik, langsung selesai gitu ya? Langsung selesai. Tidak ditunda dulu, misal saya istirahat nih, kayaknya capek dulu. Enggak ya? Enggak, langsung aja ngalir gitu karena ya? Emang kalau udah kebiasaan kayaknya tuh males lepas gitu. Begitu? Iya, langsung nulis. Males lepas. Nah, artinya setiap Sabtu dan Minggu aja ya? Iya, Sabtu dan Minggu. Konsentrasi menulisnya, di hari lain enggak? Kadang kalau misalnya ide datang, langsung nulis. Oh gitu, ide datang. Jadi sobat BTKP, ini sangat menarik sekali bahwa Ria punya tips ketika ide itu datang, ilham itu datang, ide-ide yang akan ditulis itu hadir di benak misalnya, untuk segera dituangkan. Benar. Nah misalkan gini nih, Ria kan Sabtu dan Minggu nih menulisnya, tiba-tiba pas hari Selasa atau hari Senin ketika upacara tiba-tiba ide itu datang. Nah, bagaimana kan ada jeda waktu nih? Iya. Nah, bagaimana? Itu aku tulis dulu di handphone. Ditulis di handphone gitu ya? Ditulis di handphone. Kalau enggak di buku memang udah ada buku khusus catatan. Buku khusus catatan untuk menulis itu. Iya, untuk menulis. Nah, ya, yang paling support mendukung dari kegiatan menulis Ria ini siapa? Orang tua tentunya. Orang tua tentunya. Iya. Nah, kalau sekolah gimana? Sekolah mendukung banget, Kak. Mendukung banget. Iya. Bentuk dukungannya seperti apa? Kayak kasih motivasi kan, kata-kata semangat. Oh gitu, kata-kata semangat. Terus selain itu juga kayak waktu semester 1 kemarin, itu adalah sedikit kasih hadiah juga. Kasih hadiah. Tentunya apa yang dilakukan oleh Ria bisa menjadi inspirasi, penyemangat bagi kita bahwa menulis itu adalah kegiatan penting. Benar. Ya, kegiatan penting karena bentuk
salah satu bentuk kecerdasan itu adalah orang yang bisa menulis. Menulis apapun. Menulis. Nah, cita-cita Riah nih apa nih? Ingin menghasilkan lagi kumpulan puisi apa yang ingin Riah lakukan? Mindsetnya tahun ini, tahun 2023. Pengennya tuh buat novel, Kak. Pengennya buat novel. Sudah ada gambarannya. Sudah ada gambarannya ya? Iya. Sudah ada kerangkanya berarti. Sudah ada di rumah. Kalau bisa dibocorkan kira-kira bercerita tentang apa nih? Itu judulnya kan Rindu di Balik Doa. Rindu di Balik Doa, ya. Kayak mengisahkan tentang sosok seorang kakak dan adik. Seorang sosok kakak dan adik. Kakak dan adik. Terilham juga dari pribadi ya? Ya, pribadi. Ya, ini anak keberapa nih? Anak bungsu dari 3 bersaudara. Anak bungsu dari 3 bersaudara. Artinya keluarga sangat mendukung sekali ya. Berproses kreatif. Mudah-mudahan cita-citanya, keinginannya, target di 2003 untuk menghasilkan novel bisa terwujud. Amin. Nah, mudah-mudahan nanti semakin banyak karya-karya Riah dan semakin banyak lagi para penulis muda dari Bangka Belitung yang bisa menghasilkan karya, bisa go nasional atau go internasional. Artinya kita rindu juga penulis-penulis muda, kita rindu seperti Hamidah. Nah, kita rindu mungkin seperti Andrea Hirata yang menulis Laskar Pelangi, Andesor dan sebagainya. Tentu harapan kita Riah jangan pernah puas dengan apa yang dihasilkan saat ini. Nah, mungkin terakhir nih, ada yang ingin disampaikan kepada sobat BTKP terkait dengan pertama, bagaimana kita harus berkreatif untuk menghadapi kehidupan kita. Lalu yang kedua terkait dengan bagaimana proses kreatif. Silakan sampaikan. Oke, untuk yang pertama itu kita harus bersyukur, Kak. Oke, bersyukur. Karena memang kalau kita bersyukur, kita pasti nggak akan lupa dengan mengeluh tentang cobaan-cobaan yang telah hadir dalam hidup kita. Bersyukur ya. Iya, itu yang utama. Yang utama. Untuk yang kedua, proses kreatif untuk bagi penulis muda nih, apa sih yang harus dilakukan? Tentu itu menulis. Menulis ya. Iya, artinya ketika dari kawan-kawan yang ingin memulai menulis, punya ide, artinya apa? Harus langsung menulis ya? Bukan langsung menulis sih, Kak. Kayak kita utamakan dulu niat gitu kan. Niat juga. Kalau memang sudah ada, terkadang itu kan orang takut tuh, Kak. Oh gitu, takut orang takut kalau untuk nulis bilang nanti ada yang mengejek lah, tulisannya jelek gitu kan. Kurang aku rapi. salah lah. Bener banget. Iya, tidak menarik misalnya. Artinya buang kecemasan seperti itu. Buang kecemasan dulu. Seperti itu. Setelah ada niat belajar. Artinya kita juga harus membaca referensi buku-buku. Itu penting juga. Itu penting. Nah, baik, ada hal yang menarik dari Riah yang disampaikan kepada kita semua. Artinya yang pertama tadi niat, lalu belajar. Apa yang kita lakukan harus beri manfaat kepada orang lain. Benar. Memberi manfaat orang lain. Nah, juga selain menulis, aktivitas kita belajar di sekolah tetap itu ya. Iya, harus bisa membagi waktu. Bisa membagi waktu. Baik, sobat BTKP, masih di Sepradi seputar pembicaraan ragam pendidikan. Sangat menarik sekali. Teman kita Riah sudah menghasilkan kumpulan cerpen, buku kumpulan cerpen. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi, bisa menjadi penyemangat bagi rekan-rekan sekalian untuk terus berkarya. Ya, jangan berhenti berkarya, jangan takut untuk berkarya. Jangan takut untuk berkarya, berani berkarya, berkreativitas agar apa yang kita lakukan memberikan manfaat, manfaat kepada banyak orang. Terima kasih Riah. Mudah-mudahan sukses selalu. Amin. Bahagia selalu, dan bagi sobat BTIKP yang ingin berkontak dengan Riah bisa menghubungi pihak sekolah. Tentunya akan banyak hal yang akan bisa disampaikan Riah kepada kita semua.
Terima kasih sekali lagi Riah. Ya, terima kasih juga. Terima kasih Sobat BTKP. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.